jawab, kami buka sesi tanya jawab. Langsung semangat. Satu penanya, ada lagi dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya bukan orang Muslim. Saya Kristen. Dan dari tadi saya dengar ada beberapa koreksi bahasa Ibrani yang Anda sebut, tapi dari saya itu tidak terlalu penting ya. Terima kasih. Mahmatin itu kata kerja. Artinya ketertarikan antar lawan jenis, bukan kata benda atau nama seseorang. Tapi itu nggak terlalu teknis. Yang saya ingin tanyakan begini, apakah benar Anda itu sekolah biologi di Belanda S2 dan di Israel? Betul. Sekolah di Belanda itu sambungan dari teologi liturgia. Ya, berarti Anda sekolah di Belanda. Sekolah di Belanda itu sambungan dari teologi liturgia. Ya, berarti Anda sekolah di Belanda. Sekolah di Belanda itu sambungan dari teologi liturgia. Ya, berarti Anda sekolah di Belanda. Iya. Dan setelah itu sekolah teologi di Israel. Bukan sekolah teologi, itu namanya tanah. Itu sambungan dari pembelajaran di tanah. Orang yang ditulis. Itu namanya tanah. Dan itu setara dengan program doktoral. Karena yang sana biasanya setelah pasca sarjana. Kalau ini Bu, ya saya boleh panggil Bu atau Mas ini Christian atau Catherine pasti tahu itu. Tamat yang di Haifa itu adalah pembelajaran yang lepas dari S2. Nah, intinya yang ingin saya tanyakan, intinya belajar di Israel. Iya, kenapa? Saya bawa kita bahasa Ibrani. Mesti. Iya. Terima kasih banyak. Yang ini bukunya yang dari ini harga ada besok Pak. Ini bukan mobil, ini harga ada ujian. Bukan, harga itu kalau Anda belajar tanah di tanah ada pas pesta. Iya, pesaka. Iya, Passover, lewat pesta. Iya, pesaka. Iya, Passover, lewat. Memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Ini buku tentang pujian. Pada saat keluar itu kisah-kisah tentang pujian orang Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir. Dan justru juga merayakan tanggapan Paskah Yahudi. Ini Paskah bukan yang sekarang ya. Ini tulisannya dari dalam dibacakan. Baik. Ini tes. Karena gini, sebelum dibacakan, Indonesia itu tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi aneh ada orang Indonesia bisa sekolah di Israel. Kecuali saya ini orang Indonesia tapi sudah warga negara Australia atau Singapura, sehingga saya bisa masuk ke sana karena negara Australia atau Singapura punya hubungan diplomatik. Nah, ini yang pertama yang saya tanya. Kedua, saya searching di internet, nama sekolah Anda itu tidak muncul di internet, tidak ada. Nama sekolah yang saya baca dari WhatsApp tuh. Oleh karena itu saya ingin tanya, bagaimana bisa masuk ke Israel padahal kita tidak punya hubungan diplomatik? Kita lewat saudara yang waktu perjalanan kita lewat Jordania. Kalau Anda lewat Jordania, pasportnya itu cuma 2 minggu. Setiap 2 minggu Anda harus kembali lagi, ngurus visa masuk. Jadi selama Anda di sana, Anda setiap 2 minggu bolak-balik ada yang mengurusi.
Iya. Integritas, ya. Jadi gini. Kenapa saya tidak merasa bahwa ini adalah sesuatu yang baik untuk dilanjutkan? Bukan. Tunggu sebentar, Bu. Enggak, misalnya saya dulu. Nah, ini tadi bukan pertanyaan. Iya. Oh iya. Kalau saya ceramah di museum di gereja. Saya ngaku mantan ustaz, kuliah di Madinah di Mekah. Ya, misalnya. Kalau saya disuruh baca Al-Quran, saya nggak bisa. Anda bisa ngaku yang saya maksud? Ya. Nah, iya. Oh. Nah, ketika ini, ya baik. Anda bisa? Silakan. Saya tanya Anda dulu, bahwa saya sekolah S2 teologi, saya belajar bahasa Ibrani. Jadi kalau Anda baca keliru pun saya akan tahu. Baik. Ini share. Isya Mika. Bukan, itu bacanya rasaan. Rasaan Mika. Salah, mah. Ini ada kamas. Kamas itu a. Ini kamas he. Bacanya mah. Baca lagi. Hafa. Salah, hu. He wa ale. Hu. Benar, saya S1 teologi, istilahnya S2 teologi, bahasa Ibrani untuk orang Kristen di sekolah teologi itu kayak Anda baca bahasa Arab di pesantren. Nah, kalau diserahkan itu gimana sih? Ya kan memang ini tertulis itu Anda bacanya. Ini tidak ada baca, sama seperti Al-Fatah Kisah. Isya Mika. Bukan, itu bacanya rasaan. Rasaan Mika. Salah, mah. Ini ada kamas. Kamas itu a. Ini kamas he. Bacanya mah. Baca lagi. Hafa. Salah, hu. He wa ale. Hu. Benar, saya S1 teologi, istilahnya S2 teologi, bahasa Ibrani untuk orang Kristen di sekolah teologi itu kayak Anda baca bahasa Arab di pesantren. Nah, kalau diserahkan itu gimana sih? Ya kan memang ini tertulis itu Anda bacanya. Ini tidak ada baca, sama seperti Al-Fatah Kisah. Iya, ini benar. Untuk moderator, kami mohon acara ini kan yang ada ini bukan pertanyaan. Kalau ini ada pertanyaan, ini gambaran juga bahwa dia ingin meyakinkan. Iya, iya. Belum salah ya? Enggak. Bisa aja. Di masa dibilang, Iya. kalau muslim terbuka untuk umum sebanyak-banyaknya muslim. Ini undangan di mana? Masalahnya, Saya tidak mengerti. Stop. ya. Oh maaf, Bapak, stop. Bring up. Ustaz, pertanyaan terakhir, siapa nih? Mas Reza, stop di sini. Ustaz, sambil jawab pertanyaan beliau. Kalau kita dulu.
Itu saja. Orang yang menyadari ini, orang yang mengerti bahasa ini tahu itu. Tapi ketika orang ini memang datangnya untuk segala sesuatu yang dikatakan saya itu salah, ya silakan saja, itu haknya, nggak apa-apa. Dan saya menghormati Bung Grasya itu, saya hormati, saya sangat hormati. Kalaupun dia ingin menunjukkan di depan majelis ini bahwa saya tidak bisa baca Hebrew, silakan saja, nggak apa-apa. Itu tidak berpengaruh kepada saya. Nanti jadi banyak. Saya hanya bilang bahwa saya menghargai Ibu dan saya menghargai Mas Demokrasi dan semua orang gereja yang memang punya kepentingan untuk bilang bahwa kami ini tidak boleh lagi karena yang dilakukan semuanya salah. Pertanyaannya, kalau memang saya salah menyebutkan misalnya tadi Muhammad ini itu tidak bisa dibilang kata kerja. Contoh saja, ini cepat saja karena ini bukan debat, tidak ada waktu untuk debat. Muhammad itu ada terdapat 25 kali di label yang sama dan masing-masing di dalam terjemahannya itu berbeda-beda. Kalau memang Muhammad di situ artinya adalah desire atau keinginan hati, maka semua kata-kata Muhammad di dalam label yang artinya lain tolong diganti juga jadi desire atau keinginan hati. Tapi kita akan bahas itu karena saya sudah sampaikan. Nah, kenapa saya baca ini tidak bertentangan? Karena memang tidak ingin dibenarkan. Gitu, bukan pembenaran saya, bukan. Tapi saya berusaha untuk memberikan yang terbaik, bahwa saya memberikan dasar argumen. Ini pertanyaan. Kalau memang pertanyaan bisa dijawab, saya jawab. Tapi kalau tidak bisa dijawab, ya saya bilang tidak bisa jawab. Tapi kalau saya tidak pusing. Jadi kepada Bung ini dengan segala kerendahan hati saya sangat menghormati dan untuk non-muslim dibuka memang untuk bertanya. Dan kalau ini bukan bertanya, Mas. Ini apa? Bukan debat juga. Ini ngetes yang sepertinya memang menjadikan untuk menjatuhkan orang-orang seperti saya. Ini takutnya begitu aja. Saya tidak pernah takut karena saya telah menghadapi lebih berat dari ini. Tapi pada suatu saat saya harus membatasi diri saya tidak mengikuti kemauan dari saudara. Ada yang saya ikut jawab, tapi ada yang saya membatasi diri. Bukan karena saya pintar les, karena saudara kita juga di perguruan 3 kali S2 atau G3 itu pintar. Jadi itu hal yang biasa. Itu hal yang biasa. Apologetika dipelajari di sekolah tinggi teologi. Namanya apologetika. Itu hal yang biasa. Jadi saya mengucapkan terima kasih, tapi tentu saja sesuai dengan apa yang disampaikan oleh moderator bahwa ditahannya itu bukan ketika ditanya lalu saya bilang bisa, lalu dites, lalu disalah-salahkan. Kalau memang salah, terima kasih. Saya tidak butuh tanggapan. Terima kasih banyak dan insya Allah kita bisa ketemu lagi dalam kesempatan dengan pembacaan Hebrew Bible. Kata dulu, dimanapun kalau orang baca Al-Quran, jadi ada fakta harus dibaca. Dulu, saya ini saya paham apa maksud dan suatu saat ini memang untuk saat ini kami mohon maaf Mas Gracia karena situasi tidak mendukung, ya tidak bisa kita lanjut diskusi apa dengan Mas Gracia. Ya, nanti ini menarik kalau saya bisa buat audiens khusus bisa ya. Kalau Mas Gracia ya akan untuk berbicara, tapi tetap kita hormati ya. Karena di dalam undangannya itu terbuka, jadi orang yang beragama selain Islam bisa datang, kan itu undangan. Maksudnya ya, jadi tetap harus kita hormati. Kita tunjuk ini tak akan mengurangi kemuliaan agama. Dan tolong ditujukan bahwa Islam itu kasih sayang, baik hati. Karena diundang mereka. Siang ini saya akan memberikan respon terhadap bantahan yang sudah dilakukan oleh Ustadz Ahmad Kainama beberapa saat yang lalu. Saya sudah lihat, tapi karena saya ada kesibukan, jadi setelah 1 minggu lebih baru saya melakukan
jawaban terhadap counter yang dilakukan oleh Agustinus Kaimana dan Ustadz Ipung dari Hagia Sophia. Pertama, saya mengucap syukur ada pengakuan bahwa Mu'alaf Center Hagia Sophia yang membuat acara itu. Kedua, Ustadz Ipung mengaku bahwa mereka sengaja mengundang. Jadi bukan kesengajaan orang-orang non-Kristen yang hadir, tapi ada kesengajaan, ada tawaran, ada undangan dari pihak mereka untuk hadir mendengarkan tausiah dari Ustadz Christopher Kainama yang katanya lulus S1 STT Jakarta, S2 Leiden, S3 di Haifa Israel. Jadi semua dipromosikan, diajak. Ayo orang-orang non-muslim datang ke masjid kami supaya dapat tausiah, siapa tahu dapat hidayah dari Ahmad Christopher Kainama, lulusan STT Jakarta, lulusan S2 Leiden Belanda, lulusan S3 Tanah Bible Haifa Israel. Woi. Dan pengakuan ini ternyata sama kawan saya pada waktu itu sudah di copy paste, disimpan di komputernya, dan saya akan saksikan, lihat di layar. Inilah undangan yang disebarkan oleh Mu'alaf Center Hagia Sophia seperti pengakuan Ipung. Nah, setelah saya lihat film yang berdurasi kira-kira 30 menit itu, saya ketawa. Dia mengatakan kedatangan saya itu hanya untuk menjatuhkan. Loh, kamu bisa jatuh apa tidak? Itu bukan karena saya, tapi dari pengakuan, kebohongan atau kejujuranmu. Nih, dia bilang saya datang untuk menjatuhkan. Saya datang tidak untuk berdiskusi. Di menit ketiga udah dikatakan saya tidak datang untuk berdiskusi tapi menjatuhkan. Loh, saya datang, saya itu pertama kali bertanya. Sekalipun ada banyak kekeliruan-kekeliruan dalam bahasa Ibrani yang dia lakukan, tidak mungkin satu persatu saya diskusikan di forum itu. Dia salah ngomong bahasa Ibrani, dia ngomong keliru-keliru, menafsirkan Alkitab secara keliru. Dari sekian banyak kesalahan-kesalahan yang ada, saya cuma ingin tahu. Saya ingin pengakuan jujur antara tertulis di dalam WhatsApp yang disebarkan oleh Mu'alaf Center Hagia Sophia dan pengakuan Ahmad Kainama. Apakah benar dia lulusan S3 Israel, lulusan S3 dari Haifa? Dan di forum itu dia mengaku, iya saya dari sana kok, memang saya belajar di sana. Dengan cara ngomong, saya dari sana. Dan satu orang masjid itu seperti terkesima dengan acting yang dilakukan Kainama dalam bahasa yang saya tidak tahu itu bahasa apa, yang dikesankan itu bahasa Ibrani. Nah, dari berbagai macam acting dan kebohongan-kebohongan kepura-puraan ini, saya mengajukan pertanyaan. Anda lulusan Israel apa bukan? Iya. Pertanyaan kedua. Kalau Anda lulusan S3 di Israel, Anda 2-3 tahun harus tinggal di sana. Iya kan? Gimana caranya? Oh, gampang. S3 Israel.
Gampang. Untuk masuk Israel itu gampang. Ada yang nguruskan dari Yordania. Nah, sebelum belajar, Indonesia itu tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi aneh ada orang Indonesia bisa sekolah di Israel. Kecuali saya ini orang Indonesia tapi sudah warga negara Australia atau Singapura, sehingga saya bisa masuk ke sana karena negara Australia atau Singapura punya hubungan diplomatik. Nah, ini yang pertama yang saya tanya. Kedua, saya searching di internet, nama sekolah Anda itu tidak muncul di internet, tidak ada. Nama sekolah yang saya baca dari WhatsApp itu. Oleh karena itu saya ingin tanya, bagaimana pertama ya, bagaimana bisa masuk ke Israel padahal kita tidak punya hubungan diplomatik? Ya, kita lewat saudara yang mengatur perjalanan kita lewat Jordania. Kalau Anda lewat Jordania, Iya. pasportnya itu cuma 2 minggu. Setiap 2 minggu Anda harus kembali lagi, urus visa masuk. Iya. Jadi selama Anda di sana, Anda setiap 2 minggu bolak-balik. Ada yang mengurusi. Kita di sana. Ya, ini jawabannya. Gini, baik. Dengan gaya yang berpura-pura lembeng-lembeng begitu, dia mengatakan dia bisa keluar masuk Israel Yordania selama 3 tahun, semudah itu. Tapi saya diam aja. Saya tunggu. Ahmad Christopher Kaimana menggambarkan keluar masuk Israel itu seperti naik angkot. Blem, Tanjung bro. Ada calonnya, dia tinggal lari, terus dia naik. Kayak naik odong-odong, kayak naik dokar, kayak naik andong. Kamu masuk Israel, negara penghasil Pentium, semua laptop, komputer, beberapa banyak HP, prosesor itu buatan Israel. Anda masuk negara yang canggih, yang super ketat. Dan dengan entengnya dia berbohong, gampang. Masuk Israel itu ada yang ngatur, gampang. Kayak nama 3 tahun Israel, gampang keluar masuk. Oke? Saya tidak mau meneruskan ke masalah ini. Cukup begitu saya dengar dia jawab, dia memang ngaku tinggal 2-3 tahun di Israel dan masuk keluar Israel itu gampang sekali. Maka konsekuensinya ketiga, kalau Anda ke Israel, tinggal 2-3 tahun di Israel, belajar Tanakh Bible Study, maka membaca bahasa Ibrani itu sangat-sangat mudah. Saya kasih perbandingan di masjid. Kalau saya ini ngaku-ngaku mantan ustadz, ngaku-ngaku ustadz yang bertobat jadi Kristen, dan di saat saya bersaksi di gereja demi gereja, kemudian saya disuruh membacakan Al-Quran, saya tidak bisa membaca Al-Quran. Apakah saya pantas? Benarkah saya ini ustadz lulusan Mekah, Madinah, tinggal bertahun-tahun di Arab Saudi? Saya bersaksi di gereja demi gereja. Kemudian di saat saya membaca Al-Quran, disuruh dibacakan Al-Quran, saya disuruh membaca, saya tidak bisa membaca. Dan beberapa orang yang di sekitar orang kawan saya yang merekam, mereka mengaku, saya nangkep, benar pak, saya paham maksudnya bapak. Kenapa saya tidak merasa bahwa ini adalah sesuatu yang baik untuk dilanjutkan? Itu bukan. Tunggu sebentar, Bu. Misalnya saya ada yang benar sudah belum. Nah, ini tadi dibuka pertanyaan. Iya. Oh iya. Kalau saya ceramah di gereja. Saya ngaku mantan ustaz, kuliah di Madinah di Mekah. Ya, misalnya ini. Kalau saya disuruh baca Al-Quran, saya tidak bisa. Anda bisa ngaku yang saya maksud? Ya. Nah, ya. Misalnya ini. Kalau saya disuruh baca Al-Quran, saya tidak bisa. Anda bisa ngaku yang saya maksud? Ya. Nah, ya. Misalnya ini. Kalau saya disuruh baca Al-Quran, saya tidak bisa. Anda bisa ngaku yang saya maksud? Ya. Nah, Kalau memang Kainama pernah 3 tahun tinggal di Israel, belajar Tanakh Bible Study di sekolah yang tidak pernah ada di muka bumi, karena Anda cari di YouTube tidak akan pernah ketemu. Logikanya kalau kamu pernah tinggal 2-3 tahun di Israel, membaca bahasa Ibrani itu bahasa sehari-hari. Setiap hari korannya bahasa Ibrani, majalah bahasa Ibrani, TV bahasa Ibrani, radio bahasa Ibrani, di mana-mana bahasa Ibrani. Lah di saat itu dia
ketahuan berbohong. Yang jadi masalah, saya ingin menanggapi satu persatu ya. Di menit keempat sampai ke-5 ke-6 dikatakan saya sudah terbiasa dicaci maki. Ya silakan. Yang penting bukan saya yang mencaci maki. Siapa yang menjadi saya bukan urusan saya. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kamu dicaci? Ustadku, Ustadz Ipung, Ayah Sofia, dan semua saudaraku yang ada di Malang, Surabaya, bahkan seluruh Indonesia. Saya sebetulnya sudah terbiasa, Ustadz, untuk dimaki, dicaci, sudah terbiasa. Yang penting saya berpikir begini, saya menjaga hati saya aja. Saya nggak mau merasakan bahwa diri saya hebat gitu kalau saya dimaki-maki orang gitu, enggak. Orang kalau baik pun nggak akan dicaci orang lah. Tapi kalau kamu memang pembohong, kamu orang hanya aktivis paduan suara yang diutus oleh GPIB Sefaot untuk belajar musik di STT Jakarta 3 bulan. Tapi kamu berbohong, kamu pendeta lulusan STT Jakarta. Nah, kebohonganmu ini yang membuat orang akan memaki kamu. Kamu pembohong. Sebenarnya pembohong itu bukan makian dah. Jika ada orang yang mengatakan kayak nama pembohong, pembual, ini bukan makian, ini ungkapan yang jujur. Karena memang kamu tidak pernah sekolah di situ. Kalau Anda tidak percaya saya pernah di sekolah, kan ya sudah, saya tidak masalah. Ini Anda lulus STT Jakarta itu bukan masalah kepercayaan, Pak. Anda lulusan STT Jakarta ini bukan percaya tidak percaya, ini bukan masalah keyakinan, ini bukan masalah iman. Berikan kode ijazahmu saja, tidak usah fotokan utuh. Ini ya, contoh ya. Ini ijazah saya, ini kode nomor ijazah saya. Semua orang bisa cek apakah Gracia Pilo pernah lulus STT di STAN apa tidak. STAN apa tidak. Kalau kamu pernah lulusan STT Jakarta, fotokan kodenya, umumkan. Ini loh kode ijazah saya registrasi kelulusan saya di Diknas Jakarta. Di Diknas Nasional, bahasa pernah lulus STT Jakarta. Anda lulus teologi di sebuah STT. Ini bukan masalah saya yakin atau tidak yakin, bukan masalah keyakinan, ini bukan masalah kepercayaan. Buktikan kamu pernah apa enggak. Lah kok aneh. STT Jakarta sudah memberikan pernyataan Anda tidak pernah lulusan dari situ. Jadi Anda berusaha menggiringkan, mau playing victim. Anda membuat bertumpuk-tumpuk kebohongan demi kebohongan. Anda mensiarkan berdakwah kebohongan demi kebohongan kemana-mana. Begitu kebohonganmu diungkap, Anda langsung playing victim. Ya silakan, kalau nggak ada yang percaya sama saya disekolahkan apa tidak, Anda mau percaya silakan, nggak percaya silakan. Ini bukan jawaban, Pak. STT Jakarta meluluskan seseorang itu ada registrasinya tercatat di Diknas Nasional. Jadi kelulusanmu itu bukan masalah saya yakin atau tidak yakin, masalahnya buktikan. Pandai-pandai kita menyembunyikan bangkai, satu saat juga bau bangkai itu akan tercium. Saya dari sana pertama, dari Haifa pertama, saya pulang ke Indonesia lalu saya ditahdiskan, diangkat, disahkan untuk menjadi pelayan di rumah Tuhan. Dan itu valid, silahkan dicek. Ini valid, saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Sekali lagi nama saya Kai, nama saya adalah mantan pendeta. Saya lulusan sekolah tinggi teologi Jakarta. Saya juga pernah sekolah master di Belanda. Saya lanjutkan sekolah doktor di Haifa. Tapi itu semua bohong. Ini valid, saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Sekali lagi
nama saya, kain nama saya. Biasa berdakwah di gereja saya, banyak mualafkan orang Kristen dalam gerejanya. Karena itu saya dipukuli sampai tulang-tulang patah, tapi itu semua bohong. Ini valid, saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Hey Bante, sampai kapan begini? Bertobatlah sebelum ajal menjemputmu. Sejak tahun 2009 sampai dengan hari kemarin, alhamdulillah hari Sabtu minggu kemarin, alhamdulillah Allah percayakan sudah 778 orang yang Allah percayakan untuk saya tuntun syahadat, dan 80% dari 778 orang itu kita tuntun syahadat di dalam rumah ibadah mereka, di dalam gereja dan katedral. Dan 80% dari 778 orang itu kita tuntun syahadat di dalam rumah ibadah mereka, di dalam gereja dan katedral. Dan itu valid, silahkan dicek. Ini valid, dan saya bertanggung jawab untuk hal itu. Nah, lu ketahuan ya, bohongin orang ya. Thank you for the happiest year of my life.